Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil Karim. Nasrun minallahi wa fadlun qarib, wa basyiril mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Nawaitu ta'alluma fi jalali syariati wa jalali juhala. Nawaitu iktikama fil masjidi dunazalillahi ta'ala. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika wa nawwir bi nuri syamsika abadan abada. Rahmatika ya Rahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal amal bil qayyim wa ilman munira wa sallim tasliman katsira. Allahumma amtah alayya hikmatak wa ansur alayya rahmatak wa taqini ma nasitu ya jalal wal ikram. Di Qur'ani saking takasur bijang malam Rabu lo kesupen yang malam Senin terpakai di malam Rabu, malam Selasa biasanya betul malam Rabu. Terus makin kita harus ada hukum takasur tugas-tugas kani al-ikhlas. Ini langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa ulumihi wa barakatuh. Halaman 94. Ada 4 faktor yang menegakkan agama dan dunia. Artinya selagi 4 ini kokoh, selagi 4 ini kuat, maka tentu agama dan dunia akan semakin kuat. Kata siapa? Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau adalah santri, bahkan akhirnya menjadi menantu baginda Rasulullah SAW. Ya sahabat, ya menantu. Beliau mengikuti baginda Rasul sejak kecil. Bahkan sahabat yang tidak pernah mengalami agama lain, memeluk agama lain, itu hanya sahabat Ali, karena sejak kecil. Beda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar dulu pernah sebelum mendapatkan hidayah mengikuti agama dan dulu dari moyang. Kalau Sayyidina Ali sejak kecil ini mengikuti baginda Rasul. Beliau berkata, la yazalu din wa dunya qaimaini ma damat arba'atu asyhur. Ma damal aghniya la yabkhaluna bima khubiru wa ma damal ulama
ya'maluna bima amilu wa ma dama al-juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu wa ma dama al-fuqara'u la yabi'una akhiratahum di dunia. Agama dan dunia senantiasa akan tetap berdiri tegak selama ada 4 perkara. Pertama, selama orang-orang kaya yang diberi amanah harta benda oleh Allah banyak tidak mikir dengan apa yang telah diberikan kepadanya. Kalau ada ahlinya orang kaya tidak pelit, dunia akan senantiasa kuat. Wong sugih niku biasane ujiane pelit biasa. Wong fakir arep nyando arep penting ra ono sing kadang-kadang orang fakir, orang miskin sebelum kaya kadang punya bukan niat ya, azam. Kalau niat kan sudah sekaligus melaksanakan. Azam kerentek dalam hatinya. Kalau aku diberi kekayaan, aku akan sudah. Ternyata begitu Allah memberikan kecukupan kaya, jadi pelit. Gimana? Ya contohnya kalau yang terkenal adalah Salabah. Semboyannya konek saya kaya, jamaah saya lebih sergap, saudara saya lebih besar. Ternyata setelah diuji kaya, Salabah banyak. Ini contoh. Tapi Salabah yang lain banyak tentunya. Di Bayuman sini kok ada orang kaya mau dengan kekayaannya ngurus agama, ngurus orang-orang fakir, insya Allah tidak akan kampungnya tidak akan ada macam-macam, pasti tenang. Dimanapun lah, dimanapun tempat di dunia pokoknya. Kalau tidak pelit, insya Allah saja. Tapi kalau sudah naudzubillah min dzalik bakhil, ya udah, ya, pasti tidak akan pernah tetap. Ya. Akhirnya apa? Timbul kemaksiatan. Kamu sudah pelit itu tidak ada. Ya Allah, ada pencurian, ada penggarungan dan sebagainya. Disebabkan karena apa? Pelitnya Allah. Sebetulnya Allah sudah mengatur di dunia ini itu ya ada pasangan-pasangan, ada langit, ada bumi, ada orang kaya, ada orang miskin. Artinya apa? Biar saling, ya bahasa mudahnya sinkron. Orang kaya biar tidak dituntut kekayaannya, maka harus ingat kepada orang miskin. Keduanya harus ada di dunia itu, karena Allah menciptakan dunia. Ini jadi satu, kalau orang kaya, agnia itu sako alias nyakyo alias tidak pelit, insya Allah aku karena dunia ini. Negara mana yang kuat dalam urusan ini? Brunei dan Darussalam. Contoh,
berjalan. Artinya agamanya jalan karena orang-orangnya mengamalkan agama dengan baik. Ya. Ini contoh. Berarti tidak ada kemaksiatannya, pastinya ada, cuma tidak seperti di negeri kita. Apakah di negeri kita orang-orang kaya yang pelit? Ya tidak sih. Tapi kalau kita melihat secara mayoritas, ya, itu kayaknya masih banyak yang belum sadar. Bahwasanya kekayaan itu miliknya sendiri dan akan dihormati. Padahal kalau mohon maaf, dunia itu kan hanya sebatas, apapun ada batasannya. Yang kita nikmati batasannya aja segini. Segini lah kira-kira. Orang makan enak paling sedikit batasannya. Iya, segini lah. Kalau sudah dari tenggorokan ke bawah sama. Kambeli makan sate, bagio bakso. Rasa enak bisa membedakan ini sate, ini bakso. Ini aja di sini. Ya. Sampai di sini ke bawah, masuk ke perut, campur. Mana baksonya, mana satenya. Ketika keluar sama. Ya betul. Mudah merasa mudah opo. Jadi makanya ini hawa nafsu itu, keinginan itu, contoh keinginan makan hanya segini. Bukan berarti nggak boleh, silakan kita nikmati ya, kenikmatan dunia, tapi jangan menjadikan kemudian apa namanya kebanggaan buat pamer. Pak Ayu di Pulau pamer makan di jalan. Pak Harto lewat ditawar, Kambagio lewat, mungkin ketok. Ini namanya pamer. Maka nanti sekiranya kita tidak bisa mengajak orang-orang yang di sekitar kita yang sekiranya tidak mampu, janganlah makan yang sekiranya dilihat oleh orang-orang itu. Biar dengan jadi maaf ini jeruai, ojo dijopo. Maknanya apa? Ada barang sidik ning jopo ra iso topo kono nyawang wah enak kali. Akhirnya apa? Kita makan jadi gak enak. Karena ada orang yang kepengen tapi sebetulnya dia tidak mampu. Apa kayu pulau orang lagi? Mulanya saja kenapa kok warung kadang-kadang ada yang tertutup pakai apa itu? Kain beberapa itu sebetulnya bukan berarti hanya bulan Ramadan saja. Biasanya kalau kita bulan Ramadan sih ditutupi ya Mas. Mesti orang kondangan ya sudah puasa. Ini dari wae orang kondangan sendiri dan bersaudara poin atau apa berarti tak pasus ya itu ini bukan itu artinya menutupi itu tidak lihat. Kalau memang kelihatan boleh-boleh itu biasa apa? Ayo Kanjeng Nabi ini biasanya ngajak dengan sahabatnya kalau mau makan bersama dan memang ada barang. Kalau enggak ada ya itu. Biar tidak sampai ada orang-orang. Kalau orang tahu kan, ya. Tapi jangan salah paham kan, Le. Berarti orang lain saja yang pinggir jalan itu boleh. Ada yang keluar kota lain, kalau harus kenal. Kadang-kadang kita makan ada orang lewat minta-minta, nah itu apa ya kan? Jadi alurnya. Dan memberi kepada orang fakir dan miskin itu
Ya semampu kita itu artinya sekiranya kita nyampe 1 orang, 2 orang, tidak harus berapa banyak orang. Jadi contoh negara-negara yang berlaku menggunakan ilmu agama makmur, Mekah Madinah itu. Di Indonesia tidak semua, ada kampung-kampung yang religi ya, yang menggunakan itu. Tapi ada kampung yang melulu gue saku. Yang kedua, wa ma damal ulama ya'maluna bima amin. Selama para ulama masih mengamalkan apa-apa yang diketahuinya, maka dunia agama akan kuat. Maksudnya apa? Ulama itu orang-orang yang paham agama. Itu belum ulama. Karena orang kampung kalau jadi pengajian itu jadi syukur. Jadi selapanan juga dimati orang tak juga kiamat. Lapanan mingguan, harian, insya Allah lah bisa diparing panjang umur berkaitan sama Allah. Jadi jenengan rawuh ini itu aneh. Kudune wong sekitar ini mah alhamdulillah hijau bersih, ulangnya bohong. Ada orang, ini bahaya. Jadi orang kudu sing penting ada pengajian. Pengajian itu ngaji maksudnya, tidak hanya sekedar seremoni. Undang pengajian kemudian setahun tok bagus. Tidak itu ajibnya. Karena apa? Kalau dengan ini saja ini jam itu bukan kita koni uripe kok digunakan orang. Jadi dengan orang kita lenggah tidak harus lama ajib selama hidupnya punya jawaban. Gusti biar kita urusan waktu ini. Alhamdulillah kalau kita kira-kira dengan urusan tertentu datang majelis kajian. Benar orang malaikat. Mungkin Gusti ini Pak Kayu berbukti. Alhamdulillah kalau ya aman. Jadi orang berhubung kulit terkisih makan yang bergawe turu nanti mati, wah bahaya. Jadi ngaji penting. Butuh sampai kita paham orang ini paham orang kali. Paham alhamdulillah orang paham sih penting mesti tekan pengaji. Dan masyarakat sekitar harus bersyukur. Ojo malah bosan. Pengajian pemerintah kait berpuasa ini lah model kode. Gimana asas? Nah, ini. Jadi kudu dibuka ini duri-duri. Bahaya dari sebuah kampung tidak ada sama sekali agama di situ siarnya. Budaya syiar agama bahaya. Bahayanya apa? Akan timbul kebebasan kemaksiatan. Wong soleh sinten niku atur. Nggih. Katut nopo? Katut imbas. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Lingkungan diri kita, lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita. Jangan sampai lingkungan kita sama sekali tidak. 40 hari makanya orang ulama dulu mengatakan tidak ada pengajian wong. Seluruhnya lingkungannya itu akan terkenal hatinya antus. Mungkin hatinya antus, tidak mengenal saudara. Ini maksud, tak kenal saudara. Yang dipikir hanya hubub dunia. Hubub dunia itu cinta dunia. Kalau sudah cinta dunia, yang ada hanya persaingan. Tidak mengenal itu saudara, tidak mengenal itu tetangga. Butuh aku lah silakan. Tetangga lebih kakak, panas. Orang ajar ya, dia lebih banyak. Saya lebih banyak dengan cara apapun. Nah, ini kalau tidak ada pengajian, maka harus semuanya sinkron. Kalau sing ngaji, sing ulang, yo sing ngaji. Kulo dhewe ini ra
orang sing ngaji kudu karo koyo wong stres. Kok itu bicara sendiri. Begitulah Pak Cecep hadir di sini. Bahar tolong gak ini. Dapat konten dapat ya dapat punya kita berapa simpulan? Ada kok, kamu kok belum belum belajar sendiri, tidak boleh belajar sendiri. Apa itu? Gurunya siapa? Belajar sendiri ngarang namanya. Khusus agama loh. Kalau mungkin bahasa Inggris, matematika bisa berbeda, tapi kalau agama tidak bisa. Apa yang diserap di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu harus melalui guru kita. Dan yang kedua ini kita berdoa mudah-mudahan ada ulama di sekitar kita yang senantiasa menggawakan ngaji menyampaikan ilmu Allah Yang ketiga, wa madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Selama orang-orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya, selama dunia ini akan menikmati. Nah ini akhir zaman. Sekarang banyak tuh orang-orang yang asal bisa ngomong tanpa dasar. Ngerti-ngerti pakai sarung, pakai kopiah, pakai surban, pidato. Padahal dia tidak pernah ngaji, hanya baca saja, bahaya. Itu akan menyesatkan. Jadi orang juhala itu sama dari jahil. Jahil itu satu orang. Kalau juhala itu beberapa orang. Beberapa orang yang punya predikat bodoh. Dan bodoh itu dalam ilmu agama, ilmu fikih itu ada dua macam. Ada jahil basitun, ada jahil murokkab. Kalau jahil basit itu jahil yang kalaupun tidak tahu dia ikhtiar jadi bisa, itu basit. Tapi kalau murokkab, bodoh ini namanya wis orang tidak bergaji, itu murokkab. Dia tidak bisa sholat, tetapi juga tidak mau belajar ilmunya sholat. Akhirnya terus asal kalau bahasanya jauh kedabrak-kedabrak kakak. Ini orang murokkab. Kalau di keluarga kita ada yang seperti itu, gitu. Tanggung jawab kita gimana? Kita harus mengingatkan sebabnya, Pak. Ini. Kalau kita usaha ikhtiar mengingatkan dan dia alhamdulillah bisa, artinya ikhtiar kita mendapatkan ridha Allah SWT. Yang kedua, kalau kita sudah ikhtiar tapi itu saja, bahkan dia malah ngeyel. Nah, biasanya orang bodoh itu juga macam-macam. Murokkab ini termasuk bodoh sing ngeyel. Kadang-kadang diwarai bijak ngaji, diwarai sing bener, izin tetap izin ngeyel. Ya sudah, tinggalkan. Kalau sudah begitu tinggalkan. Tinggalkan itu maksudnya apa? Ya sudah, gugur kewajiban. Ada Kalimantan, ku anfusakum walikum narokum itu. Ya, tapi kan kita sudah ikhtiar menyampaikan. Artinya bedanya bodoh yang masih bisa kita ajak dalam arti kemudian menjadi sadar, pinter, itu yang pasti tadi, yang terus kita mengajak terus. Tapi kalau jahil murokkab, jadi murokkab itu biasanya diajak juga nggak mau, tidak mau berusaha, bahkan kadang-kala malah ngeyel. Kalau sudah begitu, ya sudah, kita gugur kewajiban. Tapi memang tetap kita ikhtiar. Kalau ada dalam keluarga kita, maka kita tetap berusaha. Paling tidak berdoakan. Dikandani saya kok pengen mudah-mudahan ada orang lain kandani Allah gitu. Itu kalau batasnya ku anfusakum walikum narokum itu apa? Dari keluarga dari laki-laki itu. Ya. Batasnya itu mana? Batasnya dari keluarga istri atau sampai keluarga istri terkena. Keluarga yang dimaksudku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu.
dari api neraka supaya tidak masuk neraka itu satu, diri kita, tentu masing-masing kita. Yang kedua ahli kita. Ahli itu ada dua, Pak. Ada keluarga yang dari nasab, ya. Keluarga nasab itu siapa? Diurutkan dari atas, bapak, ibu, terus anak, cucu, terus cicit, kakak, warek, budek-budek, gandum cibur. Itu keturunan, Pak. Kalau kita bisa menangi, tapi biasanya cuma berapa? 3. Kita biasanya rata-rata Haji Rohmat ini sampai cucu ya, Pak. Nah, berek buyut berek ini. Ya. Jadi anak, cucu, buyut biasanya sampai di sini. Kalau kesampingan, punya adik, kakak itu. Nah, ini belum, Pak. Belum. Artinya belum sampai ke sini saya. Ini yang ke bawah. Yang ke samping bisa adik, bisa kakak, bisa ponakan, ya. Bahkan ada yang agak tua, bopo paman, ya. Pak Le, Bule, Pak D, itu termasuk keluarga. Ini yang keluarga dari kita sendiri. Lalu keluarga musuhan. Siapa musuhan? Ortu. Nah, itu mulai kapan jadi keluarga? Mulai dengan nikah dengan anak. Maka itu sudah jadi keluarga. Tadinya orang lain, maksudnya bukan keluarga nasab, tetapi ketika kemudian berjenengan mendapatkan anaknya kemudian jadi mertua, itulah sudah jadi keluarga. Karena tidak ada kemudian bedanya antara bapaknya sendiri dengan bapaknya bapak mertua. Karena apa sih kok tidak ada bedanya? Karena memang kita punya keturunan juga antara istri. Dan dari situlah tanggung jawab kita. Bapak, mbak, kakung, mbak putri, dari diri kita dan dari istri. Ini Masuk anak-anak yang ini saudara ipar gitu terus itu. Ipar termasuk kita harus ajak karena sudah menjadi keluarga. Ini dua kakak ipar, adik ipar kok belum sholat misalnya, ya belum mau ngaji, kita ajak dengan cara kita bagaimana caranya. Kalau tidak bisa menyampaikan, tidak berani misalnya, karena mungkin dia kalau diajak terus gimana ya, badannya lebih besar terus ajak di saja, ajak berdekat, itu akan Allah, saudara saya, ipar saya, kakak saya mudah-mudahan diberi hidayah. Paling mudah itu ajakan kita. Ada nanti udahlah doanya dengan mustajab ijabah. Ada orang lain yang mungkin dia takut melihat orang itu dan dia orang paham agama terus ikut antara mereka. Ini pertama keluarga. Jadi jangan sekali-kali duwe-duwe. Maksudnya, iya kan masuk. Oh, ya sudah, yang penting kan sudah diajak. Ya diajak. Apalagi di antara keluarga itu yang bisa agama, hanya misalnya jenengan masih atau Pak Cete atau Pak Harto atau Katolik. Yang lain sama sekali tidak tahu, maka wajib. Kalau tidak, berarti tidak usahaku berarti. Itu pertama. Kalau sudah diajak nggak mau, ya sudah jenengan hanya berdoa saja. Mudah-mudahan ada yang ngajak lebih terus kemudian mau. Itu keluarga nasab. Yang kedua keluarga muslim. Kenapa keluarga muslim? Iya, karena Rasulullah nanti dahulu bersabda, al muslimu akhul muslim, kal jasadil wahid, wa fi riwayatin kal bunyanil wahid. Satu saudara muslim laki-laki ataupun perempuan, ya, tidak orang jauh itu adalah saudara. Sampai Rasulullah mengumpamakan sebagaimana badan satu, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Mungkin kita kepalanya, saudara kita tangannya. Mungkin kita tangannya, saudara kita kaki. Ini diibaratkan. Kalau jasad, fisik. Dalam riwayat lain diibaratkan batuan saling nyatu dalam satu kesatuan. Ada gendeng, ada batu bata, besi menyatu. Artinya apa? Kalau kita Muslim itu saudara.
saudara kita dalam pekerjaan muslim saudara. Melebar Pak. Bapak saja di satu proyek tahu ada dia muslim, dia nggak tahu ibadah, ikut bertanggung jawab. Dia yang takut itu. Itu yang ditakutkan tuh gitu. Ditakutnya dituntut sama Allah juga. Dituntut. Nah, maka paling lemahnya, paling lemah walaupun dikatakan agak awal iman, tapi lepas dari tanggung jawab. Kalau tidak bisa menyampaikan langsung lewat doa, ya Allah, mudah-mudahan teman saya muslim satu pekerjaan yang belum sholat disadarkan ya Allah. Itulah kalau sudah berdoa berarti ada ajakan. Sekalipun belum menyentuh langsung, tapi menyentuh lewat doa. Insya Allah tidak. Kalau dengan mencontohkan gitu, termasuk dakwah. Mencontohkan misalnya, saya tidak mengajak dengan lahiriah, tapi saya mencontohkan misalnya waktu dulu saya toto-toto, sholat dulu. Hatinya mengatakan, barangkali saya mencontohkan yaitu aku tak contoh ini orang pengen malah berbuat bisa. Ya sudah, tapi jangan bosan katanya terus. Ini, duit tanggal muslim berapa? yang saya di keluarga istri itu sama agamanya kurang. Iya, itu tetap berusaha dan berdoa. Makanya sekali lagi tetangga kita ke kanan, ke kiri, depan, ke samping itu tetangga. Rasulullah ketika 40 ke samping, 40 rumah ke samping kanan, kiri, ke depan, belakang. Kalau siji ora sulami dengan jabang. Gitu. Nah, ya minimal juga. Nah, makanya ketika berdoa itu, mulut dengan paling tidak mendoakan sesama muslim. Artinya apa? Tidak secara langsung rawani Yesus pokoknya Pak. Kalau kita menganggap alupet lah terserah pun nafsi dewi-dewi, nah itu akan ditanyai. Makanya ketika khotib Jumat itu kan ma'asyarul muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat atau ma'asyarul muslimin karena tidak ada muslimannya mukminin terutama baik yang ada di dalam ataupun yang di luar. Ini untuk mengajar wasiat mengajar itu makanya penting dalam khutbah Jumat. Itu paling tidak dalam satu minggu kita tidak lepas untuk mengajak mereka dalam Islam. Maka ketika kita ada pengajian harian lapangan itu paling tidak kita turut kita ikut bertanggung jawab dan kita sudah lepas dari pertanyaan besok dari Allah SWT. Kita pesan tuh ini boleh pikir di suku-suku tidak ngaji Pak Jos ini lagi aja di walu sampai tahu jaga aku kalau terpenuhi baik sebelum bicara bila ngajar tapi nek muslim kalau dalam satu keluarga ada yang tidak akan ada urusan lagi itu kalau dalam doa kan ada tuh Rabbana hablan min azwajina itu termasuk nggak minimal min dzurriyyatina itu termasuk mendoakan keluarga ya termasuk Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu termasuk semua gitu iya Rabbana hablana min azwajina ya wa dzurriyyatina. Dzurriyyah ini maknanya dzurriyyah rasa termasuk itu dan kanan kiri samping bawah atas dzurriyyah yang muslim gitu. Kalau sudah bukan Islam itu kan bukan saudara. Walaupun satu kandung, mohon maaf 5 orang atau 4 orang ini kandung-kandung. Ada Islam, ada Nasrani, Yahudi. Ini yang saudaranya dalam urusan agama. Tapi kalau urusan dunia itu boleh masih bisa berbisnis bersama. Dunia bukan Quran bersama Muhammad lagi dan batasannya apa? La ikraha tidak ada paksaan. Tidak boleh memaksa. Sampai adiknya aku, kakakku sudah main. Itu aku
Yang terakhir, wa ma'adamal fuqara la yabimuna akhiratahu fid dunya. Selama orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya dengan dunia, aman. Nah ini udah nih orang fakir, oke Melayu sepaku gara-gara pekerjaan. Kalau dulu kita kenal gara-gara beras dan sari. Tapi sekarang tidak hanya itu, ya. Tidak hanya macam-macam. Ada lewat perjodohan, ada lewat pekerjaan, ada lewat apapun bisa terjadi. Bahkan kadang-kadang menganggap bahwa semua agama itu dari bahaya. Ya, kalau sudah punya prinsip seperti itu, kadang ya terjadilah gaduh-gaduh dalam satu. Maka kita harus punya prinsip. Ya. Prinsipnya apa? Ya. Sefakir apapun, semiskin apapun, ingat bahwa tidak akan pernah fakir selamanya, tidak akan pernah miskin selamanya. Boleh misalnya kita diuji fakir di dunia, tapi kalau kita tidak lupa dengan Allah, ada harapan kaya di akhirat. Allahumma amin. Syukur-syukur kaya di dunia, ya kaya di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.